Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan channel Haloban TV, channelnya yang akan berikan informasi, inspirasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, umumnya Nusantara. Bersama kita sudah berhadir dua narasumber. Ada Pak Whitney. Pak Whitney. Ya, silakan Pak, izin perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Whitney Sukriansyah, salah seorang guru di SDN Santola yang juga sebagai status orang ASN P3K yang lulus pada tahun 2021. Sangat luar biasa. Selamat datang di Haloban TV, Pak. Selamat. Ya, kemudian bersama kita juga ada narasumber yang orang lama yang sudah pernah hadir juga di studio Haloban TV. Ada bersama dengan Oke, baik. Nama saya Pak Safriadi, salah seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang akan berbagi pada kegiatan kali ini tentang status P3K dan PNS. Oke, demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak. Selamat datang semuanya ya. Ya. Jadi pemirsa, sangat luar biasa sekali ini kesempatan dan merupakan sebuah hal yang baik buat kita bahas secara tuntas dan kita kupas secara jelas. Sehingga para masyarakat Indonesia umumnya dan Aceh Singkil khususnya dan terutama kepada mereka-mereka yang masih berstatus P3K, bagaimana di mata negara itu menjadi sebuah lembaga ataupun sebuah wadah yang bisa disetarakan dengan mereka yang PNS ya, karena ada sedikit ketimpangan di sana. Dan jadi bersama ini kita ingin mendengarkan ya bagaimana pandangan saudara Pak Whitney sebagai narasumber satu, nanti kemudian Pak Sapriyadi sebagai narasumber dua yang merupakan perwakilan dari PNS terkait wacana daripada para wakil-wakil kita di pusat ya, yang menyuarakan bagaimana P3K ini disetarakan statusnya dengan PNS. Kami persilakan kepada Pak Bim. Terima kasih kepada moderator yang telah mengundang kami dalam wawancara ini menyangkut seputar masalah pembahasan RUU ASN P3K yang sedang diwacanakan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang berjuang di pusat, yang terus mengetok hati para bapak-bapak kita, wakil-wakil kita di DPR RI. Juga terima kasih dulu kepada Haloban TV, Haloban TV yang juga telah mengundang untuk mewawancara ini. Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi karena mengapa? Di daerah terpencil ini, inilah salah satu wadah atau sebentuk yang mampu menyuarakan aspirasi dari kepulauan, sehingga daerah-daerah tingkat pusat bisa mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat pulau banyak, dan khususnya tenaga-tenaga pengajar yang ada di daerah-daerah terpencil ini. Menyambut tentang permasalahan-permasalahan yang sedang panas-panasnya, kalau istilah zaman sekarang adalah lagi viral-viralnya menyangkut jenjang karir dari ASN P3K ini ke CPNS, yang sedang juga lagi diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pusat. Ini saya sebagai salah seorang dari keluarga besar ASN P3K yang juga kebetulan saya ini lulusan tahun 2021 dan sudah bertugas di Pulau Banyak Barat ini sudah menjelang 3 tahun setengah, mau menjelang 4 tahun begitu. Memang saat ini masalah revisi RUU ini yang dicanangkan oleh rekan-rekan kita, yang diusulkan rekan-rekan kita untuk peralihan karir ASN P3K ke PNS ini, sebagai pribadi saya, salah satu keluarga dari ASN P3K ini sangat saya sambut baik, atau juga ini saya sangat mendukung. Karena mengapa?
dari segi pekerjaan, ya, kerjaan dengan status, PNS itu sama. Hmm. Cuma hanya yang membedakan ASN P3K ini adalah jenjang karirnya yang belum jelas. Nah, jadi sebagai saya salah seorang ASN P3K ini juga jangan memberi dukungan dan juga bermohon ini kepada bapak-bapak kita, wakil-wakil kita di pusat. Ini perlu memang ASN P3K ini diperhatikan. Artinya wacana mereka dalam mewujudkan RUU tentang pengalihan antara P3K menjadi PNS ini itu bisa terwujud begitu ya, begitu harapannya ya harapannya. Karena sebagaimana Pak Wi sampaikan tadi bahwa hak kita dan kewajiban kita itu sama, hanya saja hak-haknya yang agak sedikit berbeda ya betul ya. Artinya salah satu haknya itu artinya jenjang karirnya ya. Jadi kita P3K ini, orang P3K ini jenjang karirnya itu agak terhambat sedikit ya. Artinya ketika ada PNS di sana di sebuah lembaga itu, mereka tidak ada istilah untuk menjabat sesuatu jabatan. Misalnya seperti menjadi kabid, kasih atau lain-lain sebagainya. Betul. Ketika di sana masih ada PNS. Iya betul. Nah, hal inilah yang menjadi ketimpangan. Kemudian ada hal-hal yang memang juga mereka harus dapatkan P3K ini sebagaimana PNS ya. Mungkin seperti pensiunan ya, bagaimana dan apa nama itu dana pensiunnya, apakah disetarakan atau bagaimana. Jadi itu yang sekarang harus diperjelas di RUU. Begitu itu maksudnya ya. Iya begitu. Ya. Dan di sini saya menambahkan lagi, memang jelas ini ada proses yang begitu panjang karena masalah peralihan RUU ASN P3K ini ke PNS ini cukup rumit karena sebagian ada yang kontra karena dengan alasan-alasan yang cukup ya betul masuk akal. Namun ini perencanaan atau usulan saudara-saudara kita yang lagi berjuang di pusat ini masalah perubahan RUU ASN P3K ke PNS ini adalah wadah atau salah satu solusi untuk menetralisasi dan menghilangkan kesenjangan antara ASN P3K dengan PNS yang saat ini kalau kita lihat ASN P3K masih dipandang sebelah mata. Bahkan ASN P3K ini sering disampaikan sebagai ban serap. Ban serap ketika nanti ada PNS yang sudah lulus yaitu ASN P3K ini akan dihentikan masa kerjanya. Jadi inilah yang membuat bentuk rasa was-was, ketakutan kepada kita sebagai ASN P3K. Jadi wacana ini sangat untuk peralihan RUU ini saya sangat bermohon dukungan kepada pusat untuk ini dipercepat untuk agar jangan lagi ada muncul lagi permasalahan tidak netral antara ASN P3K ini dengan PNS. PNS. Dan ini juga kami mohon juga ya kepada pihak-pihak birokrasi, contohlah Bapak Bupati, DPRK, DPRD, dan juga DPD. Kami berharap memberi dukungan kepada kami ASN P3K ini agar status kami ini jelas, jenjang karir kami ini jelas, untuk sehingga kami dalam melaksanakan tugas ini tidak ada rasa kecemburuan, ketakutan, was-was begitu kan. Dan juga nanti munculnya ini spekulasi saya mungkin dengan ketentuan ASN P3K ini yang belum jelas. Ini yang kita takut nanti munculnya bentuk hal-hal yang tidak kita inginkan, yang bentuk-bentuk misalnya kriminalisasi kepada ASN P3K, atau juga munculnya ketegangan di antara ASN P3K dengan PNS begitu. Ya, sangat betul sekali Pak Wid. Kalau kita lihat sekarang ASN P3K itu kalau kinerjanya sangat luar biasa saat ini, ya kan? Nah, jadi dia tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh juga PNS. Bahkan artinya kewajiban-kewajiban mereka itu dan peran mereka untuk mensukseskan pembangunan bangsa itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak pungkiri lagi. Jadi supaya enak ini Pak narasumber,
bersama kita nih dari tim Haluban TV sudah menyediakan kopi. Jadi biar Ya. asik, biar enak, kita ngopi dulu. Iya, 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 Ya, terima kasih. kan diseduh. Iya. Jadi nggak ngopi nggak asik ya. Nggak ngopi makin asik. Iya betul. Ini ya. Jadi teman-teman Haluban TV sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita terkait harapan-harapan beliau bagaimana rancangan ini bisa segera terwujud ya. Jadi artinya paling tidak kita itu nama biarkan sama, cuman hak kewajiban itu biar sama, Iya, sama iya. seperti TNI Betul. dan Polri. Iya. Jadi namanya kan beda, TNI, Polri, Iya. ya kan? Hak dan kewajiban itu sama. Jadi sama dengan PNS dan P3K tadi. Artinya biarkan nama sama. Ataupun boleh juga langsung ke PNS gitu ya. Iya. Atau tetap di P3K, cuman hak dan kewajiban itu disamakan, disamaratakan. Artinya jenjang karir itu harus jelas ya. Artinya jangan sempat nanti ketika lagi, misalnya kita P3K ini, kita lagi baik-baiknya dalam bekerja, karir kita lagi mantap-mantapnya, pengaruh kita dalam memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa sangat baik sekali, dan ternyata hilang program tadi. Iya. Terjadi pemutusan kontrak atau pemutusan kerja. Jadi ada apa? Bagaimana nasib kita selanjutnya? P3K tadi kan. Jadi itu yang kita antisipasi. Mudah-mudahan kalau Bapak DPR RI, DPD RI itu bisa menyuarakan hati kami dari wilayah kepulauan yang sangat jauh ini. Dan suara ini bukan hanya kepada kami yang ada di kepulauan ini, bahkan di seluruh Nusantara yang masih berstatus P3K, harapan itu pasti sama semuanya. Kemudian kita juga ingin mendengarkan ya dari perwakilan PNS, bersama kita ada Pak Sapriadi tadi, bagaimana pandangan beliau terkait tentang wacana RUU pengalihan antara dari P3K ke PNS. Silakan Pak Sapriadi. Ya, baik.